Polda NTT di akhir tahun 2021 kami anggap tidak berhasil dalam penegakan hukum, terkhususnya masalah penanganan korupsi di NTT. Sampai dengan detik ini, Polda NTT menangani sejumlah kasus korupsi itu hanya bisa berulang tahun. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Polda NTT di akhir tahun 2021 kami anggap tidak berhasil dalam penegakan hukum, terkhususnya masalah penanganan korupsi di NTT. Sampai dengan detik ini, Polda NTT menangani sejumlah kasus korupsi itu hanya bisa berulang tahun. Satu, kasus bawang merah di Malaka. Kemudian terjadi komunikasi dan pernyataan dari pimpinan KPK bahwa KPK mengambil alih kasus ini. Secara aturan, Polda NTT ini harus menjelaskan kepada publik bahwa benar KPK sudah ambil alih kasus ini. Harus menjelaskan. Dan dokumen yang diambil itu apa-apa yang diserahkan kepada KPK. Karena setelah terjadi pra-peradilan, polisi kemudian meng-SP3 kasus bawang merah. Setelah SP3 kasus ini kembali dibuka dengan sprindik baru. Dan kemudian Polda NTT menjelaskan kepada kita di Araksi bahwa pasca sebelum KPK mengambil kasus ini telah memeriksa 31 saksi kasus bawang merah. Karena itu kita menganggap bahwa sampai detik ini kasus bawang merah di tangan Polda NTT dan KPK tidak jelas kasus. Kita berharap untuk Polda NTT harus rilis dengan jelas, menjelaskan dengan jelas, sudah serahkan kasus ini benar ke KPK atau tidak. Jika tidak, maka langkah Polda NTT taruh kasusnya. Atau jika sudah, maka berkas apa yang sudah diserahkan oleh Polda NTT kepada KPK? Dokumen apa yang diserahkan kepada KPK? Karena ada 9 orang tersangka yang ditetapkan oleh sprindik baru juga keluar untuk 9 orang tersangka itu. Awal-awal hanya sebatas penetapan tersangka. Melakukan penahanan terhadap para tersangka sampai sekarang kita tidak tahu ini sudah sampai di mana kasus awal-awal. RSP Booking, Rumah Sakit Pratama Booking di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sudah 3 tahun, sudah 2 tahun di Polda NTT, hanya cerita. Polisi periksa bilang ame barang bukti, periksa saksi ini saksi ini. Ya. Para calon tersangka orang ada di Jakarta, Pak. Polisi hanya periksa di Jakarta, pulang, diam. Ini kenapa begitu? Plafon anggaran 17,5. Sudah jelas. PPKI-nya sudah ada. Kenapa tidak ada tersangkanya untuk RSP Booking? Kenapa? Itu yang kita katakan bahwa Polda NTT dalam mengenai kasus korupsi sangat lola. Hanya bisa bermain di kata-kata. Tapi penyelesaiannya tidak tuntas. Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur harus menjadi perhatian serius. Dan Pak Kapolda jangan sekedar menangani opini-opini untuk kemudian menjadi cerita. Tidak bisa seperti itu. Nanti publik berbicara, Pak Kapolda bilang jangan menciptakan kaos di sini. Nanti publik omong, Pak Kapolda katakan bahwa jangan mengada-ada di luar. Ya kalau untuk jangan mengada-ada, jangan menciptakan opini publik, harus ada keputusan hukum. Jelas. Simpulkan, kalau mau SP3, SP3. Kalau mau jalan, bilang jalan. Jangan gampang bilang, proses sementara berjalan. Tapi, hasilnya mana? Tidak bisa untuk penegak hukum di NTT ini, khususnya Polda NTT itu, menggunakan alasan itu untuk menerbobokan semua kasus ya, di NTT. Angka pencapaian yang kemarin, penilaian terhadap Polda NTT 80,2%, itu adalah sangat diragukan terhadap kinerja Polda NTT. Penegak hukum kita berbicara tentang korupsi. Penegak hukum secara umum, kasus-kasus pidana umum, itu saja mandek. Apalagi kita omong tentang korupsi. Yang kita khawatirkan hari ini adalah Polda NTT jangan hanya mengejar para saksi. Dibilang di Jakarta juga ikut, di Surabaya juga ikut, tapi pulang diam. Ya, pergi periksa orang atau pergi untuk mengamankan orang. Pertanyaan kita seperti itu. Hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kemudian harus rilis
Kasus ini sudah periksa saksinya sekian dan ini. Jangan pakai alasan. Oh, ini kan ada SOP, ada SOP. SOP apa? SOP sampai dengan berulang tahun kasus-kasus. Tidak bisa untuk seperti itu. Mengukur kinerja Pak Kapolda NTT dalam kasus korupsi bagi Araksi nol. Penegakan kasus korupsi di NTT. Kasih 3 kasus besar yang ditangani oleh Polda NTT, yaitu kasus bawang merah di Malaka, kasus Awalolong dari Lembata, kemudian kasus penanganan terhadap Rumah Sakit Pratama Booking di Kabupaten Timur Tengah. Sudah sejauh mana? Ini sudah akhir tahun. Apakah itu tunggu lagi untuk tahun depan? Ya, Polda NTT di tahun 2021 sampai detik ini belum menggolkan 1 kasus korupsi. Tapi biaya operasional cukup besar, Pak, yang digunakan penanganan kasus korupsi. Ya, jangan hanya jual kasus korupsi untuk dapat biaya operasional. Tapi kasusnya tidak selesai. Karena negara membiayai penanganan kasus korupsi dengan anggaran negara. Yang kita tahu itu 1 kasus itu 250 juta. 600. Uangnya habis, kasusnya tidak selesai. Itu persoalan kita. Kita mengapresiasi Kejati. Waktu lalu, Araksi soroti Kejati. Untuk kali yang satu ini kita apresiasi Pak Kejati. Terhadap penanganan kasus aset pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Yang diam-diam dengan proses yang tenang, cepat, kemudian menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Yaitu mantan Bupati Kupang dan mantan Ketua DPR NTT, mantan anggota DPD, Pak Ibrahim Agustinus Meda. Kita mengapresiasi Kejati NTT dengan harapan bahwa jangan sampai terjadi vonis bebas lagi seperti Pak Yonas Selea. Begitu. Kalau Kejati NTT harus fokus agar jangan sampai terjadi pengulangan kasus. Kan ini juga aset juga. Dulu Pak Yonas Selea juga aset juga. Nah, sekarang Pak Iwan Meda juga aset juga. Jadi sebenarnya ada batu antukan yang harus dipelajari baik oleh Kejati NTT terhadap kasus-kasus aset negara. Kita apresiasi karena untuk kasus Bank NTT, Kejati NTT berhasil. Untuk kasus di Labuan Bajo, Kejati NTT berhasil. Kita apresiasi itu. Ya, gagal di Yonas Selea, naik di Pengadilan Tinggi juga gagal juga. Nah, sekarang naik lagi ke Mahkamah Agung, ya kita tunggu. Tapi saya tahu bahwa Pak Kejati tidak kapok. Dia tetap akan berjuang penegakan. Itu yang kita hormati. Kita apresiasi Pak Kejati.